Shalom, selamat berjumpa kembali di kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 18 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, semua pokok yang muncul pada pasal secara khusus di Yohanes pasal 14 ini merupakan bagian dari jawaban dan penghiburan Yesus atas permasalahan apa yang akan terjadi kepada para murid ketika Yesus meninggalkan mereka. Penghiburan yang Yesus sediakan adalah memberitakan bahwasannya para murid, orang-orang yang dikasihinya itu tidak pernah dia tinggalkan sendiri, sebab sekalipun dia harus pergi kepada Bapa, Yesus menyediakan roh penghibur, Roh Kudus, roh kebenaran yang tinggal di dalam para pengikut Yesus, termasuk kita hari ini selamanya sepanjang zaman. Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain yang sederajat dengan Yesus dan meneruskan pekerjaan dari Yesus. Ia mengajarkan, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatunya dan mengingatkan apa yang telah diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara tidak langsung ini berarti bahwa Roh Kuduslah yang memampukan para pengikut Yesus untuk mentaati perintahnya, untuk mentaati perintah Yesus, yaitu memelihara dan melakukan segala firman dan segala perintah Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bukan saja memberikan damai sejahtera dalam hidup orang beriman dan memampukan para pengikut Yesus untuk hidup dalam hubungan kekal dengan Yesus, melainkan melampaui itu, Roh Kudus juga menolong orang percaya yang hidup di dalam Yesus dalam ketaatan dan kasih, hidup juga di dalam Bapa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketaatan dalam kasih ini akan menjadi tanda yang pasti yang membedakan orang yang sungguh beriman pada Yesus dengan yang tidak beriman, tidak percaya pada Yesus. Disinilah kita dapat melihat adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara iman, kasih, ketaatan, pertolongan Roh Tuhan, kehadiran Yesus dan Bapa, serta pengenalan akan Allah. Semua hal tersebut terjalin indah, yang satu menjadi syarat bagi yang lainnya, dan itu juga mengartikan bahwa pengenalan akan Allah
ternyata bukan hanya sebatas tahu ajaran isi dari iman Kristen, melainkan melebihi itu. Pengenalan kita akan Allah harus seperti pengenalan Yesus terhadap Bapaknya yang mengalirkan sungai damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian pula hidup kita, perwujudan kita sebagai orang-orang yang telah hidup bersama dengan Roh penghibur itu, Roh Kudus itu adalah ketika kita menjadi penghibur juga, menjadi alasan orang-orang untuk bersukacita, untuk merasakan damai, merasakan hadirat Allah dengan kehadiran kita sebagai anak-anak Allah yang disertainya. Selamat merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati.